Oke, selamat pagi adik-adik. Oke, sehat semua ya? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya ya di mata kuliah cara pembuatan obat yang baik atau CPOB di pertemuan ke-7 ya. Namun sebelumnya saya akan mengingatkan kembali terkait dengan RPKPS dari mata kuliah ini ya, untuk memastikan ya kita tetap on track pada RPKPS yang sudah kita rencanakan ya. Baik, untuk mata kuliah CPOB ya diampu oleh 3 dosen, Bapak Ibu dosen, yaitu Prof. Saiful, Bu Hadijah, dan juga saya ya. Untuk mata kuliahnya ya ini memiliki 3 CPMK ya, dan untuk mata kuliah yang akan saya ampu hari ini ya itu tercakup pada CPMK yang ketiga, yaitu terkait dengan kualifikasi dan validasi ya. Oke, baik, kemudian untuk teknik penilaiannya ya, jadi ada kegiatan project base ya, nanti akan ada, jadi kita bagi menjadi 2 ya, sebelum UTS dan juga setelah UTS ya. Sebelum UTS adik-adik fokus pada topik kuliah ya, kemudian nanti setelah UTS kita akan berfokus pada project base, adik-adik akan mengerjakan tugas secara berkelompok. Oke, baik, untuk poinnya ya, poin project base ini besar. Nah, ini kesempatan adik-adik untuk bereksplorasi dengan tugas ya, dengan kelompoknya, karena poinnya adalah 50% secara keseluruhan ya, dan juga untuk UTS dan UAS ya, nanti hanya 50% juga total UTS dan UAS ya. Jadi memang project base ini akan banyak poinnya ya, akan membantu adik-adik untuk fokus ya pada tugas dari kami begitu. Oke, kemudian untuk penilaian ya, untuk mendapatkan nilai A tidak begitu sulit ya. Jadi lebih dari 82, dan itu kalau kalian mengerjakan project base dengan bagus itu sudah hampir lolos ya, istilahnya begitu. Oke, baik, kemudian ya apa saja topiknya ya, yang kemarin kalian sudah mendapatkan juga ya, terkait dengan personalia ya, kemudian dari basic CPOB sendiri itu apa, kemudian peralatan dan proses. Oke, kemudian ada bangunan dan fasilitas. Oke, kemudian ada cara penyimpanan dan pengiriman, yaitu distribusi obatnya ya, kemudian bagaimana untuk pengawasan mutu, quality control ya. Oke, kemudian ada juga topik terkait dengan penanganan keluhan atau komplain ya. Kemudian ada juga kegiatan alih daya, dan hari ini kita akan berkaitan dengan topik kualifikasi dan validasi. Oke, sudah siap adik-adik? Oke, baik. Langsung saja ya, kita ke slide. Oke, baik. Semoga ini tidak menjadikan momok ya untuk adik-adik ya, terkait dengan topik ini ya. Apa ini kualifikasi dan validasi ya? Mungkin ini seperti awang-awang ya, atau mungkin ada yang sudah berpengalaman magang, karena kan mahasiswa farmasi itu suka sekali dengan magang ya. Kualifikasi dan validasi gak asing ya kalau yang sudah pernah magang ya. Mungkin kalau yang belum pernah magang ini seperti apa ya, antah berantah. Kualifikasi dan validasi ini memang topik yang cukup sepertinya agak berat ya, dibandingkan dengan topik-topik yang lain seperti penanganan keluhan ya, kegiatan alih daya itu mudah dibayangkan ya, kemudian pengawasan mutu juga mudah dibayangkan. Tapi kalau ini apa sih gitu ya, karena kita tidak menemui di di kegiatan harian begitu, betul nggak ya? Kualifikasi dan validasi apa bedanya ya, qualification and validation. Oke, sebelumnya ya saya ingin menyampaikan referensi yang bisa adik-adik gunakan ya terkait dengan topik ini, yaitu kalian bisa menggunakan referensi asli dari CPOB, yaitu CPOB 2024. Yang versi terbaru adalah 2024 ya. Kemudian selain itu kalau kalian mau mengakses seperti contoh dokumen, kemudian contoh gambar atau aplikasi yang bisa digunakan adalah di lampiran ya, lampiran CPOB ya, atau POPP CPOB, petunjuk operasional ya dari pelaksanaan CPOB, yaitu ada di POPP CPOB jilid 1 dan 2. Itu bisa diakses namun menggunakan versi sebelumnya ya. Itu hanya untuk for your information begitu ya,
bukan menjadi acuan utama, karena untuk acuan utama kita tetap mengacu pada CPO 2024. Namun kelemahannya, sayangnya gitu ya, kalau di CPOB 2024 itu tidak ada POPP-nya. Nah, itu kelemahannya. Jadi adik-adik kalau mau melihat lagi nanti misalkan adik-adik mau kerja ya, kalau acuan utama kita bekerja di industri ya, kalau mau melihat contoh SOP ya, contoh protokol itu ada di lampiran atau di POPP CPOB. Ya, itu ya. Oke, kemudian bisa juga langsung melihat ke aneks 7 dan aneks 8 dari CPOB ya, dari sistem komputerisasi, kemudian cara pembuatan bahan baku aktif obat yaitu API ya, Active Pharmaceutical Ingredient-nya. Dan juga ini yang terakhir ya, ini kan ada ICH ya, ICH Q8, Q9, Q10, 11 itu tentang apa? Yaitu terkait dengan kualitas. Ini adalah acuan yang biasa digunakan oleh industri farmasi di seluruh dunia ya, yang mengacu pada ICH. ICH itu seperti apa sih? ICH itu seperti harmonisasi dokumen yang disepakati oleh negara-negara ya, untuk membantu atau menggait ya, menggait dari industri farmasi di negara-negara yang mengikuti tersebut untuk bisa mengikuti standar ya, GMP atau standar CPOB yang berlaku secara mendunia ya. Jadi misalkan Indonesia itu mengikuti ICH ya, maka ketika kita mau menjual produk misalkan ke Malaysia yang sama-sama dia mengikuti ICH juga, kita bisa menjual dengan lebih mudah dibandingkan ya ketika negara tersebut tidak mengikuti standar ICH gitu ya, atau ICH. Oke, baik. Oke, baik. Kemudian kenapa sih kita perlu mempelajari atau melakukan validasi? Ini kita konteksnya adalah industri farmasi ya, adik-adik ya. Kalau nanti kan sebagai calon apoteker ya, kalian akan menjadi apoteker di industri ya. Ada yang berminat di industri ya? Ada? Atau semuanya minat di klinis? Enggak. Ada yang minat di industri enggak? Oke. Industri itu challenging ya, tapi bikin kita selalu hidup gitu ya, akan selalu tertantang. Oke, nah kalau di industri maka CPOB menjadi guideline utama. Oke, jadi panduan utama. Oleh karena itu adik-adik pasti akan tahu gitu ya, apa itu CPOB, kemudian akan masuk ke dalamnya lagi apa itu validasi. Nah, kenapa kita perlu melakukan validasi? Nah, ada istilah yang seperti ini, quality must be built, gitu ya. Maksudnya apa? Yaitu adalah kualitas produk itu perlu dibangun, bukan istilahnya quality by chance. Apa itu quality by chance? Dengan ketidaksengajaan, gitu ya, chance, atau ya sudahlah kita let it flow gitu ya. Nah, kalau quality must be built itu seperti halnya adik-adik kan sudah mengenal juga dari pelajaran formulasi ya, ada istilahnya quality by design. Oke, quality by design ini mirip dengan quality must be built, karena kita perlu merencanakan dari awal, kita perlu mendesain obat kita. Nah, sama dengan validasi, apa proses yang akan kita lakukan ya, itu harus kita rencanakan ya. Oke, nah sedangkan dari pengertian CPOB sendiri ya, apa itu validasi? Yaitu tindakan pembuktian, nah dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan ya, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Ya, memang ya kalau kita mempelajari CPOB itu seperti textbook sekali. Ya, harus membaca frasa per frasanya ya, karena kita tidak boleh atau kita tidak boleh sampai lepas dari per frasa yang diberikan oleh CPOB. Nah, di sini apa? Sebentar, saya akan perlihatkan untuk ini dulu ya biar lebih jelas. Oke, untuk validasi ya, itu adalah tindakan pembuktian ya. Jadi adanya suatu aktivitas untuk membuktikan bahwa proses kita, manufacturing kita itu bisa memberikan produk ya, atau kita bisa memproduksi produk itu secara konsisten, memenuhi persyaratan ya, kemudian bisa senantiasa mencapai hasil yang diinginkan.
Nah, itu kan nggak mudah ya. Jadi seperti kalau kita membuat kue ya, atau istilahnya kalau adik-adik membuat kue di rumah, itu kan bisa kadang-kadang rasanya agak kemanisan ya, atau tidak ngembang dengan sempurna kadang-kadang. Nah, kalau di industri farmasi nggak boleh sampai seperti itu. Jangan sampai kok misalkan tablet paracetamol hari ini yang diproduksi warnanya agak pink, besok warnanya merah. Nah, itu namanya nggak konsisten. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya harus secara konsisten memberikan hasil yang berkesinambungan dan terulang, gitu ya. Oke, kemudian apa bedanya validasi dan juga kualifikasi? Nah, ini ya, memang agak textbook sedikit tapi enggak apa-apa. Kualifikasi itu kalau di sini adik-adik bisa perhatikan adalah fokusnya pada peralatan. Nah, kalau validasi ini pada prosesnya. Kalau kualifikasi ya, selalu tanamkan pada pemikiran kita ya. Kualifikasi itu pada alat, itu kita cek alatnya betul apa enggak, alatnya bisa bekerja atau enggak. Tapi kalau validasi itu terkait dengan proses itu dia bisa berjalan dengan lancar enggak. Nah, misalkan di sini kualifikasi, misalkan kualifikasi apa? Mixing tank. Ya, mixing tank bisa dibayangkan ya, alat mixer. Dicek ya, alat mixernya tersebut ya, dia bisa enggak memutar atau berputar atau mencampur suatu obat dengan baik, misalkan dengan suhu, kecepatan ya, durasi yang kita inginkan. Nah, itu adalah kualifikasi. Kita cek, oh mesinnya betul, bahannya dari stainless steel, bentuknya adalah silinder. Nah, itu adalah kegiatan untuk melakukan kualifikasi. Kemudian untuk fasilitas, nah fasilitas ini juga masuknya ke kualifikasi. Contohnya apa? HVAC. HVAC tahu adik-adik apa itu? Heating, ventilation, air conditioning, yaitu pengaturan sistem udara ya, tata udara di industri farmasi. Ketika kita menginstal ya sistem HVAC, maka kita perlu pertama adalah melakukan kualifikasi. Ya, dicek ya HEPA filternya ya, kemudian pipa-pipanya bisa terpasang dengan pas atau tidak. Nah, itu kita melakukan kualifikasi. Nah, jadi fokusnya adalah pada alat tersebut, termasuk juga pada HPLC. HPLC, adik-adik kan yang belajar kimia ya. Di sana kita juga melakukan kualifikasi HPLC. Kita cek dulu ya fase geraknya, fase diamnya ya. Dia bisa enggak nyala begitu ya. Nah, itu adalah bagian dari kualifikasi. Nah, begitu kita masuk untuk mengecek kinerja, itu masuknya ke validasi. Nah, validasi ini contohnya apa? Validasi proses. Contohnya apa di sini? Validasi pembersihan. Kok pembersihan kok harus divalidasi? Kenapa? Kenapa, Dek? Untuk memastikan tidak ada bahan atau material yang tertinggal di mesinnya, karena kan satu mesin tidak hanya memproduksi satu jenis obat saja begitu. Ya betul. Validasi pembersihan ya. Dan pembersihan itu kan dilakukan berulang-ulang ya. Tidak hanya istilahnya 5 batch ya, 5 produk baru kita bersihkan, tapi setiap batch ya itu kita harus bersihkan ya. Itu namanya nanti kita pastikan apakah setiap pembersihan itu berhasil nggak membersihkan produk ya di dalam mesin tersebut gitu ya. Kemudian ada validasi pengemasan. Nah, validasi pengemasan, kenapa kok perlu divalidasi? Ada yang mau ini? Boleh? Kemasan perlu divalidasi itu untuk memastikan bahwa dari hasil produksinya tidak menimbulkan yang namanya hasil-hasil yang tidak diinginkan. Jadi semisal apakah dari hasil mesin tersebut produknya apakah bocor atau tidak. Kalau tidak divalidasi nanti at the end kita udah rugi memproduksi banyak batch tapi sudah dibungkus malah rugi jatuhnya gitu. Oke, ya benar ya. Jadi kita memastikan proses pengemasan kita bisa terulang ya dengan baik. Di mau hari ini, besok, bulan depan, tahun depan ya, mau cleaning validasi atau packaging validasi itu bisa menghasilkan hasil yang konsisten. Begitu ya. Jadi bisa dipengerti ya, kualifikasi dan validasi bisa dipahami ya. Oke, baik. Lanjut kita ke nah kalau sudah ke sini jangan pusing dulu ya.
istilahnya asing semua. Kemudian apa ini ya? Nah tapi biar gampang nyantol di dalam pikiran adik-adik saya, ini kan anak-anak Gen Z nih. Nah, Gen Z ini bentuknya seperti huruf apa? V. Ada member ini ya, member BTS namanya V ya. Ya, ARMY di sini ada ARMY. Oh, ada ARMY. Nah, biar mudah mengingatnya, ini saya selalu ingatkan ya terkait itu, namanya V model. Nah, V model. Kenapa kok V? Ya karena bentuknya seperti huruf V. Ya, biar nyantol aja sih, gampang keingatnya. Tapi ini perlu adik-adik ketahui, karena ini kalau kalian nanti bekerja di industri, ya, ini sangat sering istilah ini muncul. Ya, yang ada di sini. Oke, kita lihat satu persatu. Nih, mohon maaf, saya pakai kursor yang di sini ya. Pertama yaitu URS atau User Requirement Specification. Nah, tapi sebelumnya saya akan ini dulu ya, membuat jembatan keledainya aja dulu ya. Ini ada V model, di sana ada URS ya, kemudian ada FS atau Functional Specification atau FS, kemudian Design Spec atau DS, kemudian ada IQ Installation Qualification, kemudian Operational Qualification, dan juga Performance Qualification. Nah, kalau disingkat-singkat semuanya namanya URS, FSDS, IQ, OQ, PQ. Gimana? Mau coba? Yuk kita rapalkan bersama. Ini selalu saya ajak adik-adik untuk memudahkan mengingat ya. URS, FS, DS, IQ, OQ. Oke, lagi. URS, FS, DS, IQ, OQ, PQ. Oke, karena ini betul-betul istilah ini sangat familiar nanti ketika kalian bekerja di industri. Ya, atau yang sudah pernah magang, sudah pernah mendengar ini? Kalau bagiannya dia bagian validasi, ada yang pernah pengalaman? Oke, ya, nah ini adalah URS FSDS ya. Apa itu? Nah, saya ajak bercerita ya. Kalau kalian mau beli HP, atau jangan HP deh, yang mixer aja deh, yang alat rumah tangga. Nah, karena nanti hubungannya sama mesin produksi. Mixer, kalian mau beli mixer atau blender? Ya, kalian ketika mau beli mixer, kan kalian punya angan-angan nih, saya pengen mixer merek apa atau yang punya spesifikasi seperti apa, ya kan? Biasanya kapasitas, oh saya pengen yang volumenya 1 liter, betul nggak? Kemudian bahannya plastik atau yang kaca, gitu kan? Kemudian yang dia punya watt berapa. Nah, itu adalah yang ada di URS, User Requirement Specification, atau user itu maunya seperti apa, spek yang dimau oleh user. Oke, udah ya, diingat ya. Kemudian functional spec adalah detailnya yang nanti bisa di-provide oleh supplier. Terus kemudian kalian datang ke toko, terus Pak saya mau blendernya seperti ini, ada nggak ya? Oh ada Mbak, beberapa pilihannya. Ini ada Philips, ada Miyako, ya misalkan ada Sanken. Nah itu adalah blender-blender yang bisa di-provide oleh supplier. Nah, kalian cari mana yang paling pas dengan yang kalian inginkan. Nah, kemudian nanti akan ada namanya functional specification, adalah spek yang diinginkan oleh kalian. Nah, tapi yang di-provide oleh supplier. Gitu ya. Jadi FS ini adalah punya supplier. Kemudian DS. Nah, DS ketika kalian sudah deal, oke Pak, saya pengen Philips. Nah, tapi saya mau ini ya, kita tertulis pada satu kontrak. Namanya design spec ini, detailnya, oh bahannya apa, kemudian dia bekerjanya seperti apa, ya, kemudian gambarnya seperti apa, itu ada di DS. Nah setelah itu ya, dia akan dibuat oleh pabriknya. Nah blender ini akan dibuat oleh pabriknya. Setelah jadi dia akan bilang, mixermu udah jadi. Oke, kamu mau cek nggak? Nah ini ada FAT dan SAT. FAT itu apa? Factory Acceptance Test. Jadi tes yang dilakukan di factory atau pabriknya, betul. Jadi kita akan datang ke pabriknya. Ini kesempatan adik-adik jalan-jalan ke luar negeri. Nah, enak kan? Karena kita mau ngecek, ya misalkan pabriknya di Italia, lah enak banget tuh. Ke Italia, kita cek mesin. Modusnya jalan-jalan ke luar negeri, mau ngecek mesin, padahal setelah itu jalan-jalan gitu ya. Nah, tapi betul ya, kita cek mesin di situ, kemudian nanti setelah mesin oke,
mesin dikirim, kemudian dia akan dicek di site-nya. Ya, gitu ya, untuk melihat bagaimana dia dalam pengiriman ada yang rusak apa enggak gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti dia akan masuk ke tahap IQ, OQ dan PQ. IQ itu nanti diinstal, dicek bahannya betul enggak gitu ya, bahannya sesuai dengan DS enggak. Kemudian OQ dia akan dicek kinerjanya. Muter enggak dia? Ya, dia bisa nyala enggak ya, bisa setting suhu kecepatan sesuai dengan yang ada di functional spec atau enggak. Nah, nanti setelah mesin itu jadi ya, berarti itu OQ-nya berhasil, naik ke step PQ. PQ itu akan dicoba dengan menggunakan produk aslinya dengan sebanyak 3 batch secara berturut-turut untuk membuktikan bahwa ya mesin prosesnya itu nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya, nanti kalau sudah selesai semua ya, masuk ke step proses validasi untuk digabungkan dengan mesin-mesin yang terkait, misalkan dari mixer lanjut ke granulator kalau di industri ya, kemudian nanti dari mesin dryer. Nah, itu diproses validasi. Oke, begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo. Silahkan. Oke, silahkan. Saya mau tanya yang perihal FAT SAT. Jadi kan kalau misalnya yang awal itu kan di pabriknya langsung, terus dikirim lagi ke tempat misalnya di Indonesia, terus di SAT di pabrik di Indonesianya itu. Nah, ternyata ada yang tidak cocok, ini kan berarti ada proses ngembaliin lagi kan. Ternyata entah apa, misalnya watt yang nggak cocok dengan di site produksinya itu harus dikembaliin lagi, berarti itu kayak proses panjang. Kira-kira ada yang bisa mempermudah nggak biar FAT SAT-nya nggak sepanjang itu? Pertanyaan menarik ya, karena kan kita mau rugi ya, gitu ya, kita sebagai pemesan. Ya, nah bagusnya kalau di industri farmasi, validasi ya, proses ini itu masih didampingi oleh supplier sampai di tahap IQ. Nah, jadi supplier itu akan ikut ketika barang itu dikirim ke Indonesia ya, setelah FAT. FAT itu makanya betul-betul dicek, jangan hanya jalan-jalan ya. Nah, kita ngecek mesin betul-betul. Nah, untuk siap dikirim. Nah, pada saat SAT itu harapannya sudah tidak perlu banyak yang harus dicek. Misalkan ternyata kok rusak, nah itu masih tanggungannya dari supplier. Nah, karena akan ada pendampingan dari vendor, dari suppliernya dari negara tersebut, dia akan ikut datang ke kita untuk membantu instalasi sampai ke tahap AQ. Nah, jadi kalau misalnya ada yang rusak, nggak mesti harus dikembalikan. Masih ada teknisi yang dari supplier yang mungkin masih bisa membantu untuk memperbaikinya. Gitu ya. Oke, ada yang pertanyaan lain? Oke, sudah tidak ada. Baik, kalau tidak ada ya, saya kira waktunya kita sudah cukup untuk hari ini. Kita akan teruskan pada pertemuan selanjutnya, termasuk dengan penjelasan terkait dengan grup project ya, untuk aktivitas adik-adik setelah UTS nanti. Baik, begitu. Ada yang mau ditanyakan terakhir? Cukup jelas? Ya, baik, kalau tidak ada, saya akan akhiri untuk kuliah pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.